untuk kesempatan pertama kepada Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, kami silahkan untuk memberikan penjelasannya. Kami persilahkan Bapak Iwan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Bapak Guru di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita masih diberikan umur dan waktu untuk dapat bersilaturahmi dan dalam kesempatan ini dalam taklimat media di pagi hari ini. Tentunya kita sama-sama saling mendoakan agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalani aktivitas kita dan selalu senantiasa diberikan kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Ibu Bapak yang saya hormati, teman-teman media, kita ketahui bahwa pemerintah telah resmi mengajukan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas Perubahan tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dalam hal ini pemerintah membukakan kesempatan bagi masyarakat secara luas untuk ikut mencermati semua dokumen dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif melalui laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id. Sekali lagi https://sisdiknas.kemdikbud.go.id. Dan pada kesempatan ini izinkan saya kemudian juga memberikan respon terkait dengan pemberitaan yang berkembang dan juga mungkin pertanyaan dari berbagai organisasi guru, rekan-rekan guru dan media terkait dengan isu tentang penghapusan tunjangan kinerja guru. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama-tama kita harus memegang prinsip bersama-sama bahwa guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Oleh karena itu, Kemendikbudristek selalu konsisten dan tidak pernah berhenti untuk berupaya memperjuangkan agar semua guru mendapatkan kesejahteraan yang layak dan kondisi kerja yang baik. Track record Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim sangat jelas. Rangkaian kebijakan Merdeka Belajar telah memberikan berbagai terobosan pendanaan pendidikan agar guru bisa lebih sejahtera. Memang masih banyak PR-PR kita, tapi trennya menunjukkan ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Mulai dari pengaturan alokasi BOS yang lebih berpihak kepada guru honorer, kebijakan BOS yang bisa ditransfer langsung ke satuan pendidikan hingga dana BOS bisa dipergunakan lebih cepat oleh kepala sekolah termasuk untuk pembayaran guru honorer. Besaran dana BOS pun juga bervariasi berdasarkan indeks kemahalan sehingga memberikan ruang yang lebih besar kepada satuan pendidikan di daerah-daerah yang indeks kemahalannya tinggi untuk membayar guru-gurunya lebih baik lagi. Dan dalam RUU Sisdiknas ini, Kemendikbudristek terus berupaya bagaimana agar guru-guru Indonesia mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Dan ini ada beberapa poin inti yang ingin saya sampaikan dalam hal ini. Pertama, RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapatkan penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kita kepada guru dan penghormatan kita kepada profesi yang mulia dan terhormat ini. RUU Sisdiknas mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi melalui proses sertifikasi, baik itu guru ASN dan non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut hingga pensiun, sepanjang tentunya mereka memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang menjadi kunci Ibu Bapak, poin berikutnya. Saat ini Ibu Bapak ada 1,6 juta guru. 1,6 juta guru yang belum mendapatkan peningkatan kesejahteraan, karena mereka belum tersertifikasi, karena masih belum menunggu antrian pendidikan profesi guru. Dan ini antriannya 1,6 juta panjang sekali, dan ini perlu waktu lama yang untuk menyelesaikannya. Jadi artinya peningkatan kesejahteraan mereka pun juga tidak bisa berjalan dengan cepat. Nah, RUU Sisdiknas mengatur bahwa bagaimana kita memikirkan solusi terhadap masalah tersebut. Untuk guru ASN, kita ingin bagaimana mereka mendapat penghasilan yang lebih baik melalui Undang-Undang ASN. Dengan demikian, guru ASN, aparatur sipil negara, yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan otomatis mendapatkan kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur oleh Undang-Undang ASN, tanpa sekali lagi menunggu antrian panjang untuk PPG. Untuk guru-guru non-ASN, tambahan penghasilan akan diberikan melalui peningkatan
bantuan operasional sekolah. Dengan demikian, yayasan penyelenggara pendidikan dapat memberikan gaji yang lebih tinggi kepada guru-gurunya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan insentif-insentif yang dikira perlu oleh yayasan. Dan tentunya yayasan dan guru hubungannya akan semakin harmonis. Kita ingin yayasan penyelenggara pendidikan juga lebih berdaya dalam mengelola SDM-SDM-nya. Pada intinya, Ibu Bapak semua, pengaturan yang diusulkan oleh RUU Sisdiknas ini adalah bagaimana agar guru-guru kita, sekali lagi, yang sudah mendapatkan peningkatan penghasilan, itu tetap dijamin sampai mereka pensiun, dan yang belum, yang 1, juta itu bisa segera untuk mendapatkan peningkatan penghasilan, sehingga kesejahteraan mereka bisa menjadi lebih baik. Tanpa sekali lagi menunggu antrian panjang, yang mungkin kita nggak tahu, kadang-kadang mereka ikut, tapi mungkin dalam prosesnya nggak masuk, ujian seleksinya gagal, ikut proses juga mungkin mereka masih belum bisa lulus, itu ada beberapa proses panjang yang harus dilalui, dan ini yang kita kemudian ingin bagaimana caranya mereka bisa kemudian mendapatkan peningkatan penghasilan tanpa harus melalui antrian yang memang sangat panjang ini. Jadi ini yang menjadi kuncinya. Dan ini juga kabar gembira yang juga kita inginkan secara tegas dalam RUU Sisdiknas adalah pengakuan kepada pendidik PAUD. Artinya bukan saja guru yang saat ini existing masuk dalam kategori guru, tapi kita ingin juga melakukan perluasan. Dalam RUU ini, Satuan Pendidikan PAUD penyelenggara layanan untuk usia 3-5 tahun, ini dapat diakui sebagai satuan pendidikan formal, sehingga mereka pun juga dapat diakui dan dapat peningkatan penghasilan sebagai guru, dan juga berlaku kepada satuan pendidikan non-formal penyelenggara program kesetaraan. Ini bagian yang prinsip yang tentunya kita perlu kawal sama-sama. Ibu Bapak yang saya hormati, sekali lagi memperjuangkan agar guru mendapatkan kesejahteraan yang layak dan kondisi kerja yang baik adalah tujuan utama dari pemerintah. Melalui RUU Sisdiknas ini kita melakukan ikhtiar dan jalan perjuangan kita untuk menuju itu supaya bisa lebih baik lagi. Kami mengajak semua Ibu Bapak memberikan masukan dan saran yang tentunya konstruktif, bagaimana kita dapat mengawal RUU ini bersama-sama, dan tetap tentunya dengan melakukan analisis dengan sesuai dengan dokumen yang ada. Jangan sampai ada miskonsepsi ya Ibu Bapak, ada miskonsepsi atau mungkin interpretasi yang sebenarnya itu tidak tepat dengan apa yang sebenarnya kita ajukan. Terima kasih atas kesempatannya pada taklimat media ini. Semoga upaya kita ini dimudahkan, dilancarkan, diberikan berkah, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam memuliakan dan memperjuangkan profesi guru Indonesia. Mungkin kalau ada kisaur, saya sudah ada pantun untuk kisaur. Terima kasih Pak Dirjen. Sudah ada ya? Oke. Sebelum nanti kita sudah dibuai oleh pantunnya kisaur, saya mendingan duluan biar nggak nanti kalau pantunnya kisaur kan pasti lebih canggih. Mohon izin ya kisaur. Pepaya dipetik bersama buah tomat. Jangan lupa dibagikan kepada para khalayak. Cakep. Adalah profesi yang mulia dan terhormat. Pemerintah dan kita semua bersama-sama berjuang untuk wujudkan penghasilan yang layak. Dari CNN, Mbak Yulia, ada lagi? Ya. Oke. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Saya Yulia dari CNN. Mau bertanya ke Pak Iwan, Pak. Saya mau menegaskan aja, takut keliru. Berarti di RUU Sisdiknas itu tunjangan guru itu dihapus atau tidak ya? Kalau misalkan yang tadi Bapak jelaskan itu maksudnya tunjangan dihapus di RUU Sisdiknas karena diatur di UU ASN atau bagaimana itu ya Pak ya? Terus yang kedua, tadi kan Bapak menjelaskan soal tunjangan guru itu masih ada gitu ya untuk guru-guru yang bersertifikat saat ini gitu. Nah untuk yang kedepannya Pak, nasib guru-guru yang baru akan mendapatkan sertifikat guru itu gimana ya Pak ya? Apakah tetap mendapatkan tunjangan profesi juga atau bagaimana? Mungkin 2 pertanyaan itu saja Pak Anang. Untuk Pak Iwan. Terima kasih. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu Pak Dirjen dari
dari Mas Ilham dari Medcom, silakan. Terima kasih pertanyaan untuk Pak Dirjen. Pak Iwan, di dalam RU Sisdiknas ini kan kementerian menggunakan penyebutannya tunjangan guru, bukan PPG. Nah, itu kan disebutkan pemberian tunjangan guru tersebut akan diatur dengan skema berbeda. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi skema berbeda ini seperti apa detailnya itu skema berbeda itu biar guru-guru dapatkan gambaran ya soal itu. Terus bisa dijelaskan nggak kira-kira skema berbeda ini perbedaannya dengan guru dan dosen itu seperti apa? Terus besarannya bakal seperti apa? Karena kan guru tuh pengen dapat kepastian nih soal apakah nanti tunjangan dengan skema berbeda ini ada kepastian gitu di tunjangan itu besarannya tetap 1 kali gaji seperti UU yang lama. Ya, soalnya kan guru mungkin khawatir skema ini justru tidak lebih baik dari UU sebelumnya gitu. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Mas Anang. Lagi, teman-teman. Boleh nambah 1. Ya, silakan Mbak Dian ya. Iya Pak. Ya, Iya, silakan Mbak Dian. makasih Pak Anang. Menyambung Ilham tadi terkait dengan tadi saya dengar soal bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi tanpa ikut proses sertifikasi itu, apa saya salah tangkap atau bisa mohon dijelaskan kembali Pak Anang oleh Pak Dirjen mungkin. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Dian. Untuk 3 penanya dulu ya, tadi dari Mbak Yulia CNN, Pak Dirjen, untuk memberikan penjelasan lagi terkait dengan tunjangan guru dihapus atau tidak. Yang kedua juga nasib-nasib guru yang dalam proses sertifikasi bagaimana. Dan pertanyaan dari Mas Ilham terkait skema berbeda dalam tunjangan guru. Mohon penjelasannya. Dan dari Mbak Dian, guru-guru yang tanpa ikut sertifikasi ini nanti seperti apa tunjangannya. Mungkin itu Pak Dirjen. Silakan direspon Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Anang dan teman-teman semua dari Mbak Yulia, Pak Mas Ilham, dan Mbak Dian ya. Oke, jadi gini, pertama adalah kita tahu pada saat ini sertifikasi itu sebenarnya salah satu terminologi yang diharapkan oleh guru adalah peningkatan kesejahteraan mereka. Ini harus dipahami sekali. Jadi dengan demikian 1,6 juta guru yang saat ini masih perlu untuk menunggu bisa ikut sertifikasi atau PPG ya. Dan itu kan ada prosesnya, Ibu Bapak semua. Prosesnya ada yang, bahkan juga ada yang sudah ikut tapi belum lulus-lulus sampai sekarang gitu ya. Nah, sehingga proses yang panjang 1,6 juta ini itu akan memakan waktu sangat lama sekali untuk kita bisa selesaikan. Dan itu yang menjadi perhatian kita. Karena kita ingin guru mendapatkan peningkatan kesejahteraan yang layak. Dan itu harus menjadi prinsip utama dalam RUU Sisdiknas kita. Dan ini yang kita perjuangkan dengan mekanisme yang, nah sekarang begini, kalau tadinya untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan itu harus melalui proses PPG dan sertifikasi, maka sekarang kita menggunakan proses yang ada kita kembalikan kepada Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga ketika ini prinsip ini bisa kita sepakati, 1,6 juta ini tidak perlu lagi menunggu. Jika ini disepakati menjadi bagian dari undang-undang, maka sesudah undang-undang ini terbit, 1,6 juta itu bisa langsung mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Jadi itu secara sangat ininya, yang kadang-kadang ini sering hilang ya, yang dalam narasi. Jadi kalau seandainya kita mengikuti proses yang sekarang, ini kita nggak tahu 1,6 juta ini kapan, bahkan sampai mereka pensiun pun mungkin mereka tidak akan dapat peningkatan kesejahteraan. Nah, yang kita perjuangkan saat ini, bagaimana kemudian ini bisa langsung mereka mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Jadi kita mau pilih prinsip yang mana nih? Prinsip, saya dengar ya, yang kemudian mungkin agak kurang paham gitu ya, beberapa teman-teman yang juga ada yang berklarifikasi ke saya, kalau kita status quo pada saat ini, Ibu Bapak semua, itu kasihan guru-guru kita yang 1,6 juta ini.
Ini sebagian 1,3 itu ada di swasta yang justru memang antriannya itu lebih panjang lagi daripada yang ada di sekolah negeri. Dan ini yang ingin kita perjuangkan, dan mekanisme kalau kita mengandalkan sertifikasi, itu proses menyelesaikannya itu akan sangat lama sekali. Dan ini yang bisa selesai. Jadi langsung bisa mereka mendapatkan peningkatan penghasilan dengan jika prinsip ini kita sepakati. Nah, ini yang perlu kita kawal dulu nih, prinsip ini yang perlu kita kawal di RUU Sisdiknas ini. Dan ini yang menurut saya regulasi turunannya harus terus kita kawal. Ini masih awal, Ibu Bapak semua. RUU Sisdiknas ini kan ibaratnya undang-undang dasar pendidikan. Seperti undang-undang dasar negara, nggak semua tentang yang sangat rinci tentang bagaimana menyelenggarakan negara itu harus ada di undang-undang dasar negara kita. Jadi perlu nanti diatur di aturan turunan. Nah, ini yang menurut saya kadang-kadang diskusi yang muncul itu, yaitu mungkin lebih relevan nanti ketika kita mengawal di peraturan turunan. Tapi prinsip ini perlu kita kawal dulu. Prinsip ini harus menurut saya yang kita menjadi fokus utama dalam RUU Sisdiknas. Nanti kemudian perjalanan kita masih panjang, Ibu Bapak. Jadi ini perlu terus kita Kisah juga sudah menyampaikan, sudah ada pintunya, tapi itu harus terus dikawal. Bunda Teti juga bilang tadi, ini ada catatan masih perlu terus kita kawal. Pak Dudung juga sama. Jadi ini hal-hal yang menurut saya harus terus kita. Tapi prinsipnya ini menurut saya, ini hal yang sangat berpihak kepada guru. Sangat berpihak bagaimana guru bisa lebih sejahtera. Dan ini dijamin melalui undang-undang. Dan kemudian ini yang harus kita kawal sama-sama. Dan kenapa saat ini jadi tidak benar bahwa kita tidak guru itu dalam RUU Sisdiknas menghilangkan untuk tunjangan guru, tapi kita justru ingin meningkatkan dan secara masif gitu ya guru yang ada saat ini, sehingga nanti fokus kepada pendidikan profesi guru itu. Kita bisa lebih fokus kepada calon-calon guru yang kemudian nanti bisa menjadi tumpuan kita untuk melakukan transformasi guru yang lebih baik. Kapasitas LPTK kita akan bisa lebih fokus kepada guru-guru calon-calon guru. Dan nanti tentunya kita akan terus menjaga ini sama-sama agar kesejahteraan guru kita akan semakin baik dan kualitas guru kita juga semakin baik. Mungkin demikian tanggapan dari saya. Terima kasih, Pak Anang. Terima kasih Pak Dirjen. Ada lagi teman-teman atau rekan-rekan wartawan yang ingin ditanyakan? Mas Ma'ruf ya, Koran Jakarta. Silakan Mas Ma'ruf. Selamat pagi Mas Anung, Pak Dirjen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya soal berarti kalau misalnya gitu, si draft RUU yang bulan Agustus ini akan ada perubahan lagi nggak ke depannya gitu Pak Dirjen? Karena kan kemarin di PGRI ingin mendesak kalau misalnya draft RUU yang April kan sudah menyertakan yang PPG yang kalau nggak salah, terus kemudian di yang Agustus dihapus. Nah, ini akan gimana gitu ke depannya? Apakah akan tetap seperti ini atau akan ada perubahan lagi? Terus yang kedua, kira-kira sosialisasi ke depannya tentang RUU ini akan seperti apa gitu Pak? Karena kan banyak juga yang menyebut kalau misalnya Kemendikbud kurang terbuka permasalahan ini gitu, atau fasif gitu dalam menerima masukan gitu. Apakah ke depan akan misalkan ke daerah-daerah atau ke kampus-kampus ke LPTK seperti itu atau gimana gitu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas. Pak Anang, Pak Dirjen, maaf tadi ada jawaban ada pertanyaan saya yang belum terjawab mungkin dengan Pak Dirjen. Itu soal tunjangan gurunya nanti akan berapa besar, terus apakah dapat dipastikan guru dapat tunjangan minimal UU yang lama gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Pak Dirjen. Untuk Himpaudi ini karena teknis ya, nanti bisa bertanya langsung di portal ult.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya untuk Koran Jakarta dan tadi dari Medcom juga menanyakan terkait dengan tunjangan guru itu sendiri, Pak. Silakan Pak Dirjen. Oke, baik. Terima kasih Pak Anang. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya.
Jadi kalau tanya besaran tunjangan apakah bisa sama besar, jawabannya bisa, dan itu perlu kita kawal sama-sama. Tapi sekali lagi, fokus pada saat ini adalah prinsipnya dulu nih. Nah, ini yang saya khawatirkan, yang kemarin yang mungkin yang disampaikan oleh Mas Ma'ruf ya, yang rilis dari statement PG itu kan ingin status quo. Apa artinya? Artinya 1,6 juta guru itu harus antri. Apakah kita maunya seperti itu? Atau kita ingin 1,6 juta ini bisa mereka dengan jika ini prinsip ini kita sepakat, kemudian kita kawal terus dalam regulasi turunannya, maka bisa mendapatkan peningkatan penghasilan yang cara langsung atau mau nunggu terus dan antriannya akan panjang. Jadi itu yang saya kemudian tidak mengerti ya, kenapa ada kesalahpahaman itu, bahkan sangat fundamental kesalahpahamannya. Karena kalau mau dengan sistem yang sertifikasi yang ada sekarang tersandera oleh sertifikasi, harus mengikuti proses sertifikasi. Dan proses itu juga lama. Yang tadi Pak Dudung udah ceritakan betapa proses itu juga menimbulkan berbagai macam implikasi dan belum tentu akan selesai dan akhirnya belum tentu akan dapat peningkatan penghasilan kesejahteraan guru-guru kita. Nah, ini yang kami perjuangkan teman-teman semua. Supaya prinsip ini bisa kita sepakati sehingga kita kemudian bisa terus kawal untuk bersama-sama sampai ini bisa diundang-undangkan dan kemudian regulasi turunannya. Dan ini ayo kita kawal sama-sama gitu, supaya tujuan kita supaya guru-guru bisa lebih sejahtera ini bisa tercapai dan ini masif gitu. Jadi kalau mengikuti dengan kondisi yang sekarang dengan sertifikasi, maka ya akan lama selesainya dan akan lama guru-guru kita akan sejahtera. Dan sekali lagi ada perluasan juga yang tadi Bu Noni itu juga udah sampaikan pada pendidik PAUD. Itu kita apakah juga mau tunggu mau status quo lagi gitu? Ini kita mengadakan sebuah perubahan, perluasan, sehingga yang tadi yang Ibu yang dari Kalimantan Timur ya, itu bisa masuk gitu. Kenapa kemudian itu harus ditunda gitu? Ini bukannya hal yang penting. Tentunya kita apakah ini draft ini akan berubah? Yang namanya draft tadi Kisar udah bilang, yang namanya draft ada kalau apa istilah Kisar kalau berlebih ya mungkin kita ada yang mungkin terlalu kelebihan dikurangin, kalau yang kurang kita lebihkan gitu. Ini mencari keseimbangan. Jadi ini intinya adalah masukan-masukan harus terus ada dan sekarang zaman digital teman-teman siapapun bisa memberikan masukan. Jadi nggak ada itu yang proses tertutup, itu bisa diberikan masukan sekali lagi dan semua dokumen bisa dilihat di https://sisdiknas.kemdikbud.go.id. Sekali lagi semua masukan-masukan yang akan konstruktif dan bermakna dan semua dokumen-dokumen bisa dilihat oleh publik siapa saja. https://sisdiknas.kemdikbud.go.id. Silakan berbagai pihak yang nanti ingin memberikan masukan bisa menyampaikan melalui laman tersebut sehingga kita partisipasi publik akan sangat luas dan ini bisa sangat masif dan tentunya ini adalah milik kita bersama dan ini sangat penting sekali Ibu Bapak semua supaya pendidikan kita mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dengan semangat zaman yang juga semakin banyak tantangannya untuk kita semua. Terima kasih Pak Anang. Terima kasih Pak Dirjen dan Bapak Ibu semuanya. Jadi informasi untuk naskah akademik, rancangan undang-undang Sisdiknas, dan masukan publik tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, dapat diunduh dan disampaikan melalui laman resmi Kemendikbud yaitu sisdiknas.kemdikbud.go.id. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dan kerjasamanya untuk pendidikan yang lebih baik dan kami akhiri untuk taklimat media ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.